A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersuah di sesi yang kedua ini terkait dengan mata perkuliahan kita adalah usul fikih 1. Selanjutnya salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para maksumin, salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi yang kedua ya, terkait dengan mata kuliah usul fikih 1 ini, dimana tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat, secara sederhana beberapa konsepsi, beberapa istilah-istilah yang mungkin sering akan kita temukan di dalam pembahasan ataupun kajian ilmu usul fikih ini, di mana istilah-istilah ini antara lain adalah istilah yang sering kali disebutkan, yaitu terkait dengan hujjiyah. Selanjutnya juga kita akan diperkenalkan istilah berikutnya, yaitu tentang qat', atau istilah lain daripada qat' ini adalah yakin, atau ada istilah lainnya lagi yaitu ilm. Dan istilah berikutnya adalah zan, imarah atau amarah. Dan yang selanjutnya istilah aslul amali. Dan yang terakhir yang akan kita isyaratkan pada kesempatan kali ini itu terkait dengan kriteria hukum, bahwa tentunya ada beberapa pembagian hukum yang ada atau dijelaskan di dalam ilmu usul fikih. Nah, untuk mempersingkat waktu tentunya kita akan melanjutkan pada penjelasan pertama, di mana penjelasan pertama ini berkaitan dengan istilah yang pertama itu, yaitu tentang hujjiyah. Di mana hujjiyah ini ya kalau kita istilahkan adalah otoritas, kehujjahan, di mana ia berarti bahwa ya kebenaran bersandar pada dalil-dalil yang sifatnya mu'tabar dalam artian syar'i. Karena di dalam usul fikih kan kita mempelajari usul fikih itu sebagai tangga untuk kemudian kita gunakan di dalam mengistimbat hukum fikih. Tentunya di dalam mengistimbat hukum fikih itu ya kita butuh dan kita sangat perlukan yang namanya dalil yang kemudian mendasari hukum-hukum yang kita fatwakan, yang kita istimbatkan. Nah, tentu di dalam menetapkan dalil-dalil itu kita perlu terlebih dahulu membuktikan terkait dalil yang kita gunakan. Apa pembuktian semacam apa yang harus kita lakukan, yaitu pembuktian bahwa
dalil yang kita gunakan itu memiliki nilai kehujahan. Sehingga kemudian dalil tersebut kita bisa atau kita dapat menggunakannya di dalam melakukan yang namanya istinbat. Nah, terkait dengan kehujahan ini, itulah yang diistilahkan dengan hujiyah. Di mana misalnya kita membahas tentang qat, tentang yakin, tentang itu terlebih dahulu sebelum kita menggunakan qat, yakin atau itu sebagai dasar ataupun dalil untuk suatu hukum, untuk menetapkan suatu hukum, terlebih dahulu kita harus buktikan bahwa yang namanya qat, yang namanya dalil, yang namanya yakin, itu kita harus pastikan apakah yang namanya qat itu memiliki nilai kehujahan, atau istilah lainnya apakah ia memiliki hujiyah, sehingga kemudian kita bisa gunakan di dalam menetapkan hukum syar'i. Itu yang disebut dengan hujiyah, kehujahan sesuatu untuk kemudian kita bisa gunakan di dalam penetapan hukum syar'i. Yang kedua misalnya terkait dengan amarah atau imarah. Nah, karena ketika misalnya seorang faqih, seorang mujtahid itu tidak menemukan dalil yang sifatnya qat'i, tentu dia akan merujuk kepada dalil-dalil yang sifatnya zanni, sehingga kemudian diistilahkan zan, imarah atau amarah. Ini nanti akan kita jelaskan. Dan berikutnya ketika contoh lain misalnya, sejauh mana usul amaliyah itu bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga terlebih dahulu kita harus menetapkan, kita terlebih dahulu harus membuktikan kehujahan daripada usul amaliyah itu. Setelah kita bisa atau sudah menetapkan kehujahan daripada usul amaliyah itu, baru kemudian kita gunakan di dalam menetapkan hukum-hukum syar'i itu. Nah, tentu ketika suatu dalil misalnya atau suatu argumen ketika sudah ditetapkan kehujahannya bahwa dalil ini memiliki nilai kehujahan, maka tentu ada konsekuensi dari kehujahan suatu dalil. Nah, apa yang menjadi konsekuensi daripada kehujahan sebuah dalil? Ya, tidak lain adalah dua unsur penting. Yang pertama adalah bahwa ketika kehujahan suatu dalil itu sudah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah munajjiziyah dan muazziriyah. Nah, ini dua istilah yang mungkin teman-teman perlu pahami ya. Di mana kedua unsur inilah yang menjadi dasar daripada kehujahan tersebut. Karena ketika misalnya suatu dalil itu sudah ditetapkan nilai kehujahannya, maka dalil tersebut itu sudah bisa menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian bahwa bisa saja dalil yang kita
tetapkan kehujahannya itu tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya, dalam artian adalah realitas yang ada di sisi Allah. Tapi itu bisa kita jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalnya suatu dalil itu sudah terbukti kehujahannya, dan ada dua kemungkinan. Dalil itu sesuai dengan realitas yang ada, yaitu alam waqi', hukum indallah, bisa saja sesuai dengan itu. Dan kalau sesuai dengan hal tersebut, maka itu diistilahkan dengan munajjiziyah. Sehingga apa yang menjadi tugas dan taklif mukallaf itu artinya sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya si mukallaf menentang hal tersebut, yaitu tidak menunaikan sesuai dengan apa yang dia yakini itu dan sesuai dengan realitas atau hukum di sisi Allah, maka ya tentunya sudah menjadi konsekuensinya, yaitu dia akan mendapat hukuman. Itu yang pertama. Tapi bisa jadi dalil yang sudah ditetapkan kehujahannya itu bisa jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sesuai dengan sesuai dengan alam realitas itu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya hal yang memiliki peran penting di situ adalah istilah mu'azziriyah itu. Di mana mu'azziriyah ini berlaku ketika misalnya suatu dalil yang sudah kita buktikan kehujahannya, tapi kemudian tidak sesuai dengan realitas atau hukum di sisi Allah, maka bagi si mukallaf, dengan upaya yang dia lakukan atas penetapan sebuah dalil atas kehujahannya, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang ma'dzur, artinya dikategorikan sebagai bentuk uzur si mukallaf, karena ya memang dia tidak bisa menembus alam waqi itu, alam realitas itu, atau hukum indallah itu. Sehingga dia mu'azziriyah di situ dianggap uzur. Dan ketika tidak sesuai ya dia dianggap uzur, dan karena dianggap uzur maka tentunya dia diberikan kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua unsur ini yaitu munajjiziyah dan mu'azziriyah merupakan konsekuensi daripada kehujahan suatu dalil. Itu terkait dengan kehujahan, yang poin-poin yang perlu kita teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan istilah qat yang tentu sudah kita isyaratkan sebelumnya. Tapi di sini sebagai bentuk penegasan bahwa qat itu ya secara harfiah artinya penyingkapan sempurna dan menyeluruh, dan ya dalam istilah lain juga kita anggap
istilah lainnya itu adalah ilm atau misalnya yakin. Jadi kad itu bisa juga bermakna bisa juga bermakna yakin. Itu dalam istilah lain. Nah, ya tentu peran daripada ulama usul fikih itu tentunya punya peran besar, tapi terkait dengan istilah kad ini ulama usul fikih biasanya tidak memberikan definisi yang jelas tentang kad dan menganggap istilah kad ini adalah sesuatu yang cukup jelas yang tentunya semua orang bisa memahami, sehingga di dalam banyak kitab usul fikih itu tidak ada definisi yang diberikan untuk istilah ini. Tetapi bagaimanapun juga kad ini adalah ya sebuah keyakinan yang teguh yang menurut orang yang kad itu sendiri sesuai dengan kenyataan. Ketika misalnya kita merasa yakin, merasa mantap, merasa yakin, maka kita menganggap bahwa apa yang kita yakini itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan alam pakai. Nah, berikutnya adalah tentang istilah zan, amarah atau imarah. Zan sendiri adalah ya dalam arti secara bahasa itu adalah dugaan lah ya, dugaan. Tapi di sini kita kaitkan dengan amarah, istilah amarah itu karena amarah ini adalah menjadi dalil berada pada urutan berikutnya setelah kita misalnya tidak bisa sampai pada derajat yakin itu, kad itu. Nah, amarah ini adalah sebuah dalil yang sifatnya zanni yang tentunya dianggap valid dan muktabar. Nah, istilah lainnya adalah dia juga dikatakan dalil ilmi. Kalau kad yakin itu adalah dalil kalau ini dalil ilmi. Di situ ada ya nisbat ya kalau dalam tulisan bahasa Arabnya itu. Kenapa? Ya karena amarah ini atau imarah ini adalah sesuatu yang bersifat zanni, tidak 100% seperti yakin, seperti kad. Jika tidak ada dalil pasti yang mendukung atau mendasari validitasnya, maka ia tidak memiliki nilai kehujahan. Yang jelas bahwa yang namanya amarah atau imarah itu ketika dia didasari oleh dalil-dalil yang qat'i, maka imarah ini yang sifatnya zanni tersebut itu akan memiliki nilai kehujahan. Jadi pada prinsipnya karena dia adalah sifatnya zan, dugaan, maka apa? Maka dia secara hukum dasarnya tidak memiliki nilai kehujahan. Tapi karena didasari oleh dalil-dalil yang qat'i, maka imarah ini apa? Dia menjadi hujjah.
Nah, juga kita menyadari bahwa amarah ini adalah ya dalil zanni yang telah dianggap sah, dianggap balik dari aspek misalnya penyingkapan, pengungkapan akan realitas. Dalam arti bahwa suatu dugaan yang sifatnya umum yang lahir dari amarah sama seperti sama seperti yakin dianggap sebagai hujah. Jadi dugaan yang sifatnya umum itu adalah hujah. Ya, tapi kita tidak bisa samakan, artinya tidak memiliki persamaan yang betul-betul sama persis, karena yang namanya kehujahan tentang yakin itu bersifat esensial, bersifat zati. Sementara dugaan atau zan, khususnya amarah ini ya bersifat ja'li dan iktibari. Dalam artian kenapa itu dianggap sebagai dalil dan memiliki kehujahan yang bersifat esensial, bersifat zati, karena memang dia tidak bisa dipisahkan daripada kehujahan dan itu. Ketika saya yakin, seorang fakih yakin, sampai pada derajat yakin, sampai pada derajat maka keyakinannya itu dari segi kehujahannya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika saya yakin, maka keyakinan Anda itu menjadi hujah. Berbeda misalnya dengan zan itu atau dugaan itu, khususnya zan amara ini ya bersifat ja'li, artinya dia akan menjadi hujah ketika didasari oleh dalil-dalil yang sifatnya kat'i. Jadi dia kehujahannya itu dijadikan ia sebagai hujah bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ada aspek lain yang mendukung kehujahannya itu, sehingga diistilahkan dengan ja'li atau i'tibari. Nah, hal berikutnya yang kita perlu jelaskan di sini adalah terkait dengan istilah usul amaliyah. Nah, terkait dengan usul amaliyah ini, kita tahu bahwa yang namanya usul amaliyah itu ketika kondisi seorang faqih, seorang mustambid, seorang mujtahid saat ingin memperoleh atau mendapatkan hukum syar'i, hukum fikih, maka dia akan berhadapan pada sebuah kondisi di mana kondisinya itu adalah, yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah ragu, dan yang ketiga adalah Yang kedua adalah, yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah zan, dan yang ketiga itu adalah ragu. Nah, pada posisi seorang faqih, seorang mujtahid itu dalam kondisi ragu, artinya dia tidak mendapatkan sebuah pengetahuan yang sifatnya pasti, juga tidak mendapatkan ilmu yang sifatnya dugaan, tapi dia dalam posisi ragu. Dan di sisi lain dia harus menetapkan sebuah hukum fikih itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang faqih tentu dia tidak bisa berlepas tangan begitu saja. Dia akan berupaya untuk
menjelaskan atau menetapkan hukum sebuah persoalan fikih. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan seorang faqih dalam kondisi semacam ini? Tentunya solusi bagi seorang faqih ini tidak lain adalah dia harus merujuk kepada sebuah dasar-dasar atau prinsip-prinsip praktis yang diistilahkan dengan usul amaliyah. Usul amaliyah ini tentunya ada banyak beragam, tetapi di dalam ilmu usul fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan mungkin ke depannya kita akan jelaskan lebih jauh. Tapi yang jelas bahwa usul amaliyah ini itu digunakan ketika seorang mukallaf, seorang mujtahid dalam kondisi keraguan, yaitu syak. Disitulah dia akan menggunakan usul amaliyah ini. Nah, berikutnya terkait dengan kriteria hukum. Tentu berkaitan dengan kriteria hukum ini, kita akan menemukan beberapa istilah di mana hukum itu ada yang hukum yang waqi, ada juga waqi ini juga pun dibagi menjadi 2 bagian dan beberapa bagian ya. Ada hukum waqi awali, ada hukum waqi sanawi atau idtirari. Hukum waqi ini adalah ada juga hukum zahiri. Nah, ini. Hukum waqi itu sendiri adalah sebuah ketetapan hukum yang ditetapkan terhadap suatu persoalan yang mana seorang mukallaf itu tidak memiliki pengaruh apapun di dalamnya. Seperti misalnya wajibnya sholat itu. Wajib sholat itu kan tidak bergantung kepada si mukallaf ini. Mau mukallaf tahu atau tidak tahu, tetap kewajiban sholat itu adalah harus merupakan sebuah keniscayaan. Begitupun misalnya larangan meminum khamar. Larangan meminum khamar ini baik si mukallaf tahu atau tidak tahu, tetap hukum meminum khamar itu adalah haram. Nah, terkait dengan pembagian daripada hukum awali, hukum waqi awali ini ya tadi itu bahwa suatu hukum yang tetap untuk suatu perkara tanpa misalnya ada hal-hal lain yang mempengaruhinya. Sementara hukum waqi' tsanawi ada atau idtirari bisa juga dikatakan sebagai hukum waqi', tetapi perbedaannya bahwa terkadang dalam kondisi tertentu, sebuah kondisi tertentu itu bisa mempengaruhi hukum suatu hukum waqi' itu. Misalnya kan terkait dengan berpuasa ya. Berpuasa itu kan wajib. Tapi dalam kondisi misalnya melakukan perjalanan atau kondisi sakit dan dia tidak bisa melakukannya, maka hukum wajib itu pun berubah menjadi sesuatu yang tidak diwajibkan. Itu hukum waqi' idtirari. Nah, berikutnya adalah terkait dengan hukum zahiri ini ya. Tentu hukum zahiri yang diperoleh dalam hal mukallaf tidak mengetahui hukum waqi' itu. Dia tidak mengetahui atau seorang mujtahid tidak mengetahui hukum yang sesungguhnya itu. Ya, tentunya di sini sebagaimana diisyaratkan sebelumnya bahwa hukum zahiri itu ya lebih banyak didapatkan atau diperoleh dari hasil penerapan dan penggunaan usul amaliyah tersebut.
Nah, itu saya kira yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.